Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Devan di Devan Programming. Di video kali ini gue bakalan ngajak kalian buat menyelami Elementor lebih dalam lagi karena banyak banget request yang masuk ke gue, entah itu di komentar atau di DM Instagram buat bahas lebih dalam tentang Elementor. Oke, kita langsung aja ke dasar-dasar Elementor dan apa yang melandasi gue buat bikin konten ini. Oke, kita mulai. Ini gue kutip dari dewaweb.com tentang Elementor dan gue bakal bahas semuanya. Mungkin ada beberapa video yang akan gue bagiin. Oke, ini gue kutip dari dewaweb.com. Elementor adalah sebuah plugin untuk situs WordPress yang berfungsi untuk mendesain tampilan website dengan mudah tanpa mengetahui coding. Nah, ini poin penting. Jadi, kita nggak belajar coding pun pasti bisa buat website dengan Elementor ini. Selanjutnya dengan Elementor Pro. Nah, gue sedikit bahas tentang Elementor Pro. Jadi, Elementor itu ada yang versi gratis. Kita bisa download langsung dari WordPress-nya. Ada juga versi Elementor Pro. Dan gue untuk tutorial ini mewajibkan kalian buat beli Elementor Pro, dan bukan berarti gue jualan ya. Dan gue emang gak jual juga Elementor Pro, tapi wajib banget pakai Elementor Pro karena untuk fitur-fiturnya yang ntar gue bakal share itu harus mewajibkan kalian pakai Elementor Pro. Kalian bisa belinya langsung di websitenya. Ini dia, langsung di websitenya elementor.com. Nah ini dia, untuk satu website Elementor Pro itu $49. Jika dikonversikan lumayan gede sih. Cuma kalian bisa ke marketplace kayak Tokopedia, Shopee, itu banyak yang jual jauh lebih murah dari ini. Dan itu pilihan kalian aja, mau beli di sini ataupun di marketplace. Oke, kita lanjut. Dengan Elementor Pro, kamu dapat mengubah atau membuat layout, header, footer, pop-up, dan widget. Nah, di sini nggak dijelasin. Sebenarnya dengan Elementor Pro, kalian juga bisa bikin dynamic page atau dynamic content yang ntar gue bakal jelasin. Pokoknya kita bahas sedalam-dalamnya tentang Elementor. Oke, tambahan lagi, selain bisa dynamic, bikin konten dynamic atau dinamis, kalian juga bisa akses yang namanya WooCommerce Builder. Itu yang sangat menarik banget dari plugin yang satu ini atau builder yang satu ini, dan tentunya kita akan bahasnya juga. Oke, kita lanjut. Yang dapat dilakukan Elementor Pro, mendesain layout website. Pastinya kalian dapat custom sendiri. Misalnya kalian punya desain dari desainer kalian, lalu bikin semirip mungkin, itu sangat bisa sekali. Selanjutnya membuat tema website baru, ini juga sangat memungkinkan. Lalu mengubah tampilan website dengan template, pastinya karena Elementor ini banyak juga themes, misalnya dari ThemeForest yang support dengan builder ini, dan banyak yang justru pakai Elementor sebagai buildernya dalam membuat suatu template. Memasang widget ke website pastinya. Nah, ini dia yang gue bilang tadi, mengkustomisasi toko WooCommerce. Ini sangat menarik banget dan bakal jadi bahasan kita juga. Dan menambahkan pop-up. Nah, untuk ini gue udah bikin sebenarnya tutorialnya untuk menambahkan pop-up Elementor. Kalian bisa cek juga nih di atas, bisa klik. Nah, ini dia fitur-fitur dari widget dari Elementor, dan kalian juga bisa download plugin untuk additional widget untuk Elementor Pro. Ntar gue bakal bahas juga. Oke, kita lanjut. Ini kita udah di websitenya si Elementor. Si Elementor udah ngeklaim bahwa 8 juta lebih profesional yang udah bikin dan kolaborasi untuk membuat website dengan plugin Elementor ini. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini dia. Jadi si Elementor ini bisa bikin apa aja bisa dibikin sama dia. Entah itu business and service, portfolio and CV, creative agency, kayak gitu. E-commerce sudah pasti, event dan entertainment, landing page, sampai media blogs juga bisa dibikin oleh Elementor ini. Dan lebih menguntungkannya lagi,
bahwa Elementor ini bisa membuat website sesuai dengan request klien yang gue yakin klien-klien ribet-ribet gitu, pengen anu, dan kalian sangat bisa buat mewujudkan hal tersebut. Gue ada kasus di mana ada pengalaman dari customer gue, salah satu organisasi internasional lah. Jadi dia pengen bikin website donation gitu, dan dengan request yang lumayan agak membingungkan dan agak sulit dikerjakan sebenarnya. Tapi dengan Elementor ini gue bisa rampung dalam beberapa bulan. Alhamdulillah bisa rampung, dan tapi dengan bantuan dari tim juga, karena ada request bahwa harus bisa donasi online gitu. Jadi kalau ini jadi kayak kitabisa.com lah. Jadi ada fundraising gitu, pengumpulan dana, dan antara Elementor, WordPress, dan juga native gitu. Native-nya itu kalau nggak salah pakai Laravel ya. Jadi bisa digabungkan menjadi satu kesatuan website yang bisa di-deliver ke klien. Oke, sekarang kita bahas tentang struktur dari Elementor ini secara fisik ya. Secara functionnya seperti apa. Oke, gue udah ada Elementor Pro-nya. Jadi kita bakalan bahas yang penting-pentingnya aja dari Elementor ini. Ini Elementor ada setting. Di setting kita punya general, style, integration, advanced, dan experiment. Di general kita bisa pilih si Elementor ini bakal bisa diedit di mana aja, di post, di page, landing page, atau produk gitu. Secara general ini, nah ini yang penting juga. Jadi Elementor ini bisa integrasi dengan service apapun gitu. Mulai dari Google Maps, reCAPTCHA untuk security ya, reCAPTCHA versi 3, terus Facebook, Mailchimp, Drip, ActiveCampaign, ada GetResponse juga untuk subscribe ya, ConverterKit, Mailer WooCommerce juga. Ini gue udah enablein buat mini cardnya dari WooCommerce. Dan ada juga font type kit, ada juga font awesome yang ini sangat populer banget untuk kita icon di website kita. Oke. Ini ada submission, ada custom font. Nah ini sangat penting banget karena kita tahu untuk font di website itu harus legal ya, atau kita bisa juga memakai Google Font. Tapi kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan tertentu itu memiliki font sendiri ya, dan misalnya di Google Font itu nggak tersedia, jadi otomatis kita harus custom font, dan jadi kita bisa gunain si font itu di website ini. Nah caranya itu kita ke custom font. Nanti kita bakal jelasin di video selanjutnya tentang custom font ini. Selanjutnya ada custom icon. Jadi misalnya kayak tadi integrasi dengan font awesome, bisa di sini juga bisa custom icon, custom code. Nah untuk custom code ini bisa untuk create script tertentu, entah itu Java atau bahasa pemrograman yang lainnya. Di sini bisa customize. Ada juga role manager, ya, editor, author, contributor, kita bisa settingnya di sini. Ada juga tools. Nah ini dia, ada general, replace URL, version control, maintenance, dan import atau export kit. Oke, kan kita bahas tentang general dulu. Ini ada di generate CSS dan data. Misalnya kita masukin file CSS di server kita atau di cPanel kita, dan misalnya datanya itu di folder mana gitu. Nah kita bisa regenerate file ini biar bisa terkoneksi dengan style-style kita di Elementor. Ini untuk sinkronisasi library. Sama juga misalnya library-nya di folder apa, kita bisa synchronize library ini, tinggal diklik aja akan otomatis tersinkron dengan Elementor ini. Nah ini save mode, biasanya kalau ada bug atau ada masalah dengan loading di WordPress di Elementor kita gitu, misalnya nanti kita jelasin juga tentang si save mode ini kalau misalnya ada masalah.
tinggal di enablein aja. Ntar kita bahas di selanjutnya. Ada debug bar juga buat mengetahui di mana letak dari error atau bug di Elementor. Ada juga replace URL. Oke, kita ke replace URL. Nah, replace URL ini biasanya dibutuhkan untuk migrasi website ya. Misalnya dari website abc.com, nah mau dipindahin ke abc.net misalnya. Nah, di sini kita misalnya https abc.net ke abc.com misalnya. Oke, jadi seluruh library ataupun penamaan dari abc.net itu otomatis semuanya bakal di replace dengan abs.com gitu. Kayak gitu sih. Atau bisa juga misalnya asalnya abs.net, ini sama abs.net, cuma yang dulu itu nggak pakai HTTPS tapi pakai HTTP. Ini semuanya bakal kemigrasi ke HTTPS seperti itu. Kasarnya kayak gitu sih. Ada juga version control. Ini untuk mengembalikan ke versi sebelumnya. Ini kayak Git ya, kayak Git yang dimiliki oleh Elementor. Ada juga maintenance mode, misalnya coming soon atau maintenance. Misalnya kayak lagi mau launching, sebelum launching kita di coming soon dulu. Ini bisa di sini untuk settingnya. Juga bisa misalnya ada bug, kita mau benerin dulu, bisa ke maintenance. Ntar otomatis tampilannya ketika orang akses tuh lagi maintenance website-nya. Kita ke sistem info. Ini server informasi yang kita miliki, apakah kompatibel atau tidak dengan Elementor gitu. Selanjutnya ada license. Nah, ini di license kita misalnya beli Elementor Pro, lalu kita dapetin license code-nya. Oke, ini kita ke license code. Kalau kita beli Elementor Pro bisa langsung diintegrasiin ke ini buat buat biar kita bisa update terus ya. Kalau misalnya minta update si Elementornya, kita bisa langsung diupdate di plugin. Oke, kita ke template. Nah, di template ini ada save template yang udah pernah kita buat. Terus ada page, ada section dan global widget. Ini ntar gue bakal jelasin satu persatu tentang pertemplatean si Elementor. Nah, selanjutnya kita ke pop-up. Nah, ini pop-up, ntar gue jelasin juga gimana cara munculin pop-up-nya. Tapi sebenarnya gue udah bikin sih gimana caranya bikin pop-up. Kalian bisa nonton sekali lagi di situ di atas. Ada time builder, landing page, kit library, dan pengkategorian. Ini bisa add new juga, add new template. Sekarang kita masuk ke buildernya. Oke, di Elementor builder ini ada 3 elemen yang penting. Pertama adalah tab option. Nah, ini tab option di bawah ini. Nah, ini tab option. Ada setting, navigator, history, responsive mode, preview change, dan ini untuk update atau save draft, save template. Ini tombolnya. Oke, yang kedua adalah page setting. Nah, di page setting itu ada general setting. Kita bisa merubah title-nya langsung dari sini. Statusnya draft, pending, private atau publish. Ada extract-nya juga. Lalu feature image, hide title. Nah, ini yang penting. Page layout. Nah, ini untuk canvas. Nah, ini canvas nih. Kita sebut ini canvas. Nah, dan gue rekomendasiin buat biar enak untuk editnya itu pakai Elementor full width, biar kita lebih leluasa bikin desainnya gitu sesuai dengan desain yang ada. Rekomendasi pakai Elementor full width. Nah, ini ada style. Nah, ini untuk keseluruhan page ya, satu page ini. Karena di page option
body stylenya ini bisa disesuaikan, backgroundnya, paddingnya. Lalu ada advance, bisa custom CSS juga. Positioning ini khusus untuk page ya, jadi satu paket page ini bukan hanya untuk section atau kolom saja. Ntar gue jelasin juga section apa itu section, apa itu kolom. Ini parallax. Nah kebetulan gue ini pakai themes blocks tapi nggak pakai yang pro karena nggak terlalu dibutuhkan juga yang pakai yang pro. Terus ada entire animation, dimensi, dan juga pseudo background. Oke. Selanjutnya, nah ada satu lagi elemen yang penting adalah elemen library namanya. Kita bisa cari elemen-elemen untuk disesuaikan ke kebutuhan mendesain kita. Ini kalau gue jelasin satu-satu kelarnya 4 hari mungkin ya. Jadi kita pelajari yang pentingnya aja. Nah, kita bahas tentang section yang tadi gue sebutin. Ini tadi gue udah sempat singgung, ini adalah canvas dan untuk mendesainnya kita di sini. Jadi ini untuk add new section, misalnya kita pilih berapa kolom. Ini ada full, ada 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, dan lain-lain. Misalnya kita pakai yang full. Nah ini full satu section, dan kita misalnya mau nambahin kolom di section ini, bisa drag inner section ini. Nah jadilah inner section, ini sectionnya, ini inner sectionnya, dan ini kolom. Ini disebut kolom ini. Jadi ada 2 kolom di sini di sectionnya, dan kita bisa juga lihat lebih enak di tab option ada navigator. Nah di navigator ini kita bisa melihat keseluruhan elemen-elemen yang kita masukin di canvas. Sekarang kita bahas tentang gimana caranya setting si sectionnya ini. Di sini ada content width, bisa full width atau bisa boxes juga. Kalau boxes berarti dia ada bisa kita atur untuk maksimal lebarnya ya. Maksimal lebarnya kita bisa atur, ini close dulu. Nah, maksimal lebarnya kita bisa atur di sini. Misalnya kita pengen 1280. Nah, ini otomatis bakal jadi 1280. Nah, ini sebenarnya ada kolom lagi. Kita bisa jadiin rata gini dengan padding 0 dan margin 0, otomatis bakal jadi ramped gini, dan kita bakal memiliki pure si section yang satu ini adalah 1280 pixel. Nah sesuai dengan ini widthnya. Nah selanjutnya kita misalnya kita atur juga kolom. Tadi kita udah atur section. Nah kita atur section. Nah sekarang kita atur paddingnya. Misalnya padding ke atas itu top. Nah dari sini ke sini kita pengen ada jarak atau pakai margin misalnya 50. Jadi dari sini ke sini ada jarak sekitar 50, dan ke bawah kita kasih jarak 50 juga. Jadi ke sini misalnya ini ada jarak juga 50 ke sini, 50 ke atas. Nah oke, selanjutnya kita bakal bahas kolom. Nah ini kolom ini width-nya itu bisa kita sesuaikan. Misalnya kita pengen 20%, otomatis yang satunya lagi itu jadi 80%. Atau kita misalnya pengen jadi ada 3 kolom, kita tinggal ini arahin ke sini, klik kanan, lalu add new column. Nah otomatis jadi 3 kolom. Nah 3 kolom, dan kita bisa atur juga, misalnya ini pengen 20, ini juga pengen 20, kita close dulu. Nah otomatis yang ini bakal ngikutin. Oke. 20. Selanjutnya kita bakal masukin satu elemen, misalnya image. Kita misalnya masukin misalnya ini, kita masukin di sini. Nah ini yang disebut dengan padding. Nah ini kita belum mengatur padding,
kita sekarang atur dulu paddingnya. Padding itu jarak antar konten dengan kolom gitu. Nah, ini kita 0 semua paddingnya. Misalnya kita padding ke kirinya pengen jadi 20. Nah, ini paddingnya 20, padding kanan 20. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita ya untuk si image ini kita bisa sesuaikan juga ukurannya, misalnya full mau rata kiri rata kanan bisa. Terus caption, edit caption bisa, pakai link juga bisa. Nah, selanjutnya bisa atur untuk lebarnya juga. Maksimum lebarnya bisa kita atur, bisa dalam pixel, bisa dalam persen. Tuh, kita bisa atur lebar maksimal lebarnya. Ketika lebar 233 kita nggak mungkin widthnya bisa melebihi 233 seperti itu. Oke, ini salah satu contoh aja. Misalnya kita ada tulisan nih, kita letak tengah. Nah, misalnya ini pengen ada di tengah-tengah nih. Nah, caranya kita edit kolom, lalu vertical align, lalu ke middle, otomatis bakal jadi di tengah. Ini kita bisa edit juga. Makanya kenapa Elementor ini nggak perlu yang namanya belajar coding gitu. Sebenarnya perlu sih 10-30% perlu, cuman nggak perlu amat sih untuk bisa belajar coding, karena semuanya bisa dioperasikan dengan hanya drag and drop gitu, istilah kasarnya seperti itu. Tapi tetap harus memiliki sense untuk mengerti apa itu markup dari sebuah konten website gitu. Nah, kita bakal belajar bersama-sama. Misalnya ini Elementor, ini dia. Nah, ini tagnya bisa pakai H2, H3, atau misalnya kita pakai yang H2. Alignmentnya kanan, nggak usah pakai link, dan kita akan ganti warnanya. Ganti warna jadi hijau kayak gitu. Misalnya ada button, kita rata kanan kayak tadi, caranya kita di middle. Nah, ini sebagian kecil. Sebelum kita menyelam lebih jauh, gua jelasin dulu untuk dasar-dasarnya gitu. Kita udah punya image, punya teks, punya button juga. Nah, selain itu kita bisa juga untuk embed Google Maps. Nah, akan otomatis terembed ke sini Google Maps hanya dengan masukin location-nya aja, misalnya Bandung. Nah, otomatis akan terembed sini gitu. Kita udah bahas tentang section, bahas tentang kolom, kita udah bahas tentang image, bahas tentang teks, tentang button juga, dan juga tentang maps. Paling cukup sekian dasar-dasar dari Elementor. Dan kalau misalnya gua ada yang kelewatan, kalian bisa komen, dan gua harus bahas tentang apa lagi, kalian bisa komen juga untuk request. Misalnya kalian punya masalah dengan Elementor, kalian bisa request dan gue bakalan bikin kontennya. Oke, cukup sekian konten dari gue tentang dasar-dasar dari Elementor. Mudah-mudahan kalian suka dengan video ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka dengan video ini. Sampai ketemu dengan konten sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih.